Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian rutin kita, kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini terkandung di dalamnya sifat-sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat jasadiyah maupun sifat-sifat akhlakiyah, dan semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan ciri fisik Rasulullah dari hadis yang pertama hingga hadis yang ke-7. Maka sekarang kita akan mempelajari hadis yang ke-8. Yang punya kitab silakan dibuka. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Sufyan ibn Waqi', telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Qala, ia berkata, haddatsana Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli, telah menceritakan kepada kami Jumai bin Umair bin Abdurrahman, imla'an alaina min kitabihi, mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Qala, ia berkata, akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Hala zauji Khadijah, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Tamim, dia adalah anak dari Abu Hala, suaminya Khadijah. Yukna Aba Abdillah, yang memiliki kunyah Abu Abdillah. Anibnin li Abi Hala, dari anaknya Abu Hala. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi, cucunya Nabi, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali adalah cucunya Rasulullah. Qal, Hasan bin Ali berkata, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku dari pihak ibu. Aku bertanya kepada pamanku, yaitu Hind ibn Abi Hala. Hind bin Abi Hala wa kana wassofan. Jadi Hind bin Abi Hala ini orangnya wassofan. Wassofan itu artinya pintar menceritakan sesuatu, pintar mensifati sesuatu. Maka Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah ini, bertanya kepada pamannya, ya, tentang sifat Rasulullah. Sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hala, dan dia adalah seorang yang pintar dalam mensifati sesuatu, an hilyatin Nabi. Aku minta kepada pamanku agar disifatkan kepadaku hilyatin Nabi, perhiasannya Nabi. Maksudnya hilyah di sini sifatin Nabi.
tolong ceritakan kepadaku paman sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana astahi an yasifali minha syai'an ata'allaku bihi. Dan aku sangat ingin pamanku tadi menceritakan kepadaku sifat-sifatnya Rasul. Ata'allaku bihi, yang aku akan mengilmuinya, aku akan bergantung dengannya. Artinya aku akan ingat-ingat betul itu. Jadi Al-Hasan bin Ali ini bertemu sama pamannya, kerabatnya Khadijah, untuk diceritakan bagaimana sifatnya Rasulullah dulu. Dan Al-Hasan bin Ali sangat antusias ingin mendengar sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena Hasan dulu itu masih kecil, jadi mungkin mendengarkan dari orang lain biar lebih jelas begitu, wallahu a'lam. Faqala, maka Hind bin Abi Hala, pamannya Al-Hasan bin Ali berkata, perhatikan. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang fakhman. Fakhman itu artinya aziman, orang yang agung. Fi awsafihi, sifatnya agung. Kemudian perangainya agung, penampilannya agung. Wa mufakhaman, dan beliau adalah mufakhaman. Mufakhaman artinya muazzaman, yang diagungkan para sahabat. Para sahabat itu segan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang agung dan diagungkan. Diagungkan bukan disembah ya, artinya dimuliakan. Para sahabat itu sungkan sama Nabi, karena Nabi itu berwibawa. Karena Rasulullah SAW itu punya haibah. Kemudian ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajahnya Rasulullah itu bersinar, bercahaya. Tala'lu al-qamar, seperti cahaya rembulan, seperti ya sinar rembulan ketika malam purnama. Masya Allah. Wajahnya Rasul itu cerah, bak rembulan di malam purnama, ya, sangat indah. Atwala minal marbu', Rasulullah itu lebih tinggi dari sedang. Paham nggak maksudnya? Jadi begini, ada tinggi, ada pendek, ada sedang, ya kan? Dan Rasulullah itu di atas sedang, nah, gitu ya maksudnya. Jadi Rasulullah itu di atas sedang. Wa aksara minal musyadzab, dan Rasulullah lebih pendek dari orang yang tinggi menjulang. Artinya Rasulullah itu begini, Rasulullah itu tidak tinggi menjulang dan Rasulullah tidak pendek. Tapi Rasulullah itu sedang. Tapi sedangnya Nabi itu lebih dekat ke tinggi daripada pendek. Itu maksudnya perkataan yang tercantum dalam riwayat ini. Jadi atwal minal marbu', Rasulullah lebih tinggi daripada sedang. Tetapi Rasulullah lebih pendek dari orang yang tinggi menjulang. Berarti Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tidak pendek, tapi lebih dekat ke tinggi. Gitu ya. Azimal hamati. Rasulullah itu azimal hama. Kepala beliau yang mulia itu ukurannya besar. Ya. Kemudian rajilah sya'ri. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq ma makna rajilah sya'ri, yakni fi sya'rihi tathannin yasir. Artinya rambutnya Rasulullah itu ada bergelombangnya sedikit. Tapi bukan keriting. Rambutnya Nabi ada bergelombangnya sedikit, tapi bukan keriting, karena Nabi tidak keriting. Kemudian in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW apabila menyisir rambut beliau, maka beliau membagi rambutnya menjadi dua bagian. Itu kalau panjang disisir seperti itu. Namun bila beliau tidak menyisirnya,
maka beliau membiarkan ujung rambutnya menutupi telinga. Dan rambutnya Rasulullah rapi. Ya. Rambutnya Rasulullah itu rapi. Kemudian azharul laun. Kulitnya Rasulullah itu, warna kulitnya Rasulullah itu putih, bersih, ada merah-merahnya. Ya, musyrabun bil khumrah. Kemarin sudah kita jelaskan itu ya. Jadi azharul laun artinya al-abiyad bayadun musraban bil khumrah. Jadi kulitnya Rasulullah itu putih ya, tapi ada merah-merahnya. Gitu ya. Wasi'al jabin. Rasulullah itu keningnya lebar. Ya, ini kening ya. Keningnya lebar. Ya, Rasulullah itu keningnya lebar. Kemudian azajjal hawajibi. Hawajib itu ini loh, daging yang ditumbuhi apa ini? Alis. Ya, ini hajib namanya. Hajibnya Nabi ini panjang. Hajibnya Nabi ini panjang ya. Kemudian ini harus teliti karena memang bahasanya agak sulit ya. Bahasanya sulit, makanya di sini ada syarahnya ya. Harus lihat hadisnya, lihat syarahnya karena memang bahasanya agak rumit nih. Azajjal hawajibi. Jadi Rasulullah itu hajibnya itu panjang. Inilah hajib. Ya, hajibnya Nabi ini panjang. Kemudian ya, hawajib adalah yang ditumbuhi alis atau daging. Ya ini ya. Saya bacakan ya di sini ya. Hajib adalah huwal adam alladhi fawqal ain, ya, tulang yang ada di atas mata. Berarti kan ini kan yang ditumbuhi apa? Yang ditumbuhi alis. Jadi hajibnya Nabi ini panjang. Nah itu ya. Kemudian sawabihu fi ghairi qarnin, sempurna ya, sempurna tapi tidak nyambung. Nah, itu maksudnya. Maksudnya di sini min fi ghairi qarnin. Jadi enggak, ini apa sih? Pelipis ya? Apa bahasa Indonesianya ini? Enggak tahu bahasa Indonesianya, pelipis ya. Pokoknya inilah. Ini namanya hajib. Hajibnya Nabi ini panjang tapi tidak nempel, tidak gatuk kata orang Jawa. Ya, ngerti tidak gatuk? Tidak bertemu. Ya, kalau bertemu kan ya mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi Nabi enggak, panjang tapi sempurna. Tapi tidak menyatu ininya Nabi. Gitu ya. Kemudian kita baca dulu. Bainahuma irqun yudirruhul ghadabu. Nah, antara hajib yang kanan dan hajib yang kiri ini, tengah-tengah ini Rasulullah ini ada uratnya. Ini lah, di sininya Nabi itu ada uratnya. Ya. Bainahuma irqun yudirruhu ghadab. Yang mana kalau Rasulullah marah itu kelihatan merah ini. Kelihatan berubah. Jadi para sahabat lihat kalau Rasulullah marah, itu kelihatan dari wajah beliau itu antara ya hajib yang kanan dan hajib yang kiri. Di tengah-tengahnya itu ada urat yang kalau Rasulullah marah itu kelihatan merah. Itu kan menunjukkan wajahnya Rasulullah itu putih. Putih kemerah-merahan. Itu ya. Aknal irnain. Ya. Maksudnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawilul anfi, mancung Rasulullah itu. Rasul itu mancung, ya, hidungnya beliau mancung. Lahu nurun ya'luhu, bercahaya, ya, lahu nurun, ya, memiliki cahaya, ya, ya, bercahaya. Apa namanya hidungnya Rasul, bisa kembali ke Rasulnya, bisa kembali ke hidungnya. Di sini kata pensyarah wadh-dhamir imma ya'udu 'alan nabi au 'alal anfi. Ya, bisa mungkin intinya Rasulnya bercahaya wajahnya. Ya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyamma. Orang yang tidak memperhatikan dengan seksama, tidak cermat akan mengira bahwa hidungnya Rasulullah lebih tinggi dari itu. Kathallihyah, katha mana kathifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathullihya, artinya Rasulullah itu lebat jenggotnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat jenggotnya. Kathullihya ay bermakna kathifullihya, artinya jenggot beliau ini lebat. Ya.
Wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam i'fa'ul lihya, karena memang termasuk sunnahnya Rasulullah itu membiarkan jenggot beliau panjang. Wa qad amara bidzalika fi ahadits katsira. Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot dalam banyak hadis. Wa addaha min sunanil fitrah, dan kata Rasulullah, memelihara jenggot itu termasuk sunnah-sunnah fitrah bagi laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya kita baca lagi hadisnya. Sahlal khaddain. Kedua pipi beliau ini halus. Kedua pipi beliau ini halus. Ya. Dhali'ul fam. Dhali'u al-fam. Dhali'ul fam. Dhali'al fam artinya Rasulullah SAW memiliki bibir yang lebar, yang besar. Tapi bukan negatif, jangan digambarkan besar terus jelek, bukan. Karena semua yang ada di Rasulullah itu menyenangkan. Wajahnya menyenangkan, akhlaknya menyenangkan, rupanya menyenangkan, perangainya menyenangkan, ya. Dhali'ul fam. Jadi bibirnya Rasulullah ini dhali', artinya azim, besar. Muflajal asnan. Giginya Rasulullah SAW agak renggang. Ya, giginya Rasulullah agak renggang-renggang. Ya, itu namanya muflajal asnan. Giginya Rasulullah agak renggang-renggang. Daqiqal masrubah. Nah, ini masrubah kemarin sudah saya jelaskan. Masrubah itu artinya bulu atau rambut yang tumbuh dari dada sampai ke pusar. Ke pusar ya? Pusar apa pusat? Pusar ya. Bahasa Jawanya, mohon maaf, udel itu ya. Jadi Rasulullah itu daqiqul. Saya ulangi lagi. Rasulullah SAW daqiqal masrubah. Kana sallallahu alaihi wasallam daqiqal masrubah. Masrubah, mohon maaf. Daqiqal masrubah. Rasulullah itu daqiq artinya lembut. Ya, artinya lembut. Artinya rambut atau bulu yang tumbuh di dada sampai ke pusar beliau itu lembut, tipis. Ka'anna unuqahu jidudumyatin fi safa'il fiddah. Ini di sini diterangkan sama pengarang, maksudnya ini lehernya Nabi itu bagus, diberi perumpamaan seperti lehernya kendi yang indah. Ya, tegak lurus yang indah gitu. Bukan konotasi negatif, tapi konotasi positif ini. Perumpamaan kebaikan menunjukkan lehernya Nabi itu bagus. Mu'tadilal khalq. Rasulullah itu ideal, proporsional postur tubuhnya itu loh. Badinun mutamassikun. Badinun itu badin artinya gede badannya, kekar. Mutamassik artinya padat berisi. Tubuhnya Nabi kekar, padat berisi. Badinun mutamassikun. Sawaul batn was sadr. Nah ini Rasulullah itu sawaul batn was sadr. Sejajar, lurus antara perut dengan dada. Artinya Rasulullah nggak gendut. Ya, Rasulullah tidak gendut. Kalau Mas Khairuddin gimana? Wah, masih ideal ya. Jadi antara dada dengan perut ini lurus Rasulullah itu. Ya, tidak kemudian kalau dadanya lurus, kemudian perutnya melengkung, enggak. Ya, Rasulullah itu sawa, dada sama perut lurus. Apa istilahnya kalau sekarang? Ya, ya itulah seperti yang saya sampaikan itu. Rata ya, perutnya rata. Ya, sawa ini rata, antara dada sama perut rata. Aridus sadr. Rasul ini bidang dadanya. Dadanya bidang, bukan mengkeret begini, bukan, tapi bidang, kekar ya. Ba'ida ma bainal mankibain, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain berjauhan. Artinya kekar Rasulullah ini ya. Dohmul karodis, Rasulullah ini persendiannya, tulangnya itu besar. Anwarul mujarrad. Bagian tubuh Rasulullah yang tidak ada bulunya itu bersinar. Artinya saking putihnya, saking bersihnya.
Mausulun ma bainal labba was surra bi sya'rin yajri kal khatt. Nah ini, perhatikan ini penting. Antara labba itu sini. Di bawah lehernya Nabi sini. Ya, berarti di atasnya dada sampai ke surra. Surra itu artinya pusar. Itu ada rambut yang bukan berjalan. Ya, jadi artinya yang lurus menggaris kalkhot seperti garis. Artinya Rasulullah SAW itu antara di atas dada sini sampai ke pusar beliau itu ada rambut yang membentuk garis. Itu ya Rasulullah SAW. Ari as-sadiyaini. Ya, kedua dada beliau. Sadi itu ini loh Pak. Mas, ini sama ini sadi. Sadiya ini. Kedua ininya Nabi, dada ya, kanan kiri. Ini enggak berbulu, yang ini enggak berbulu. Yang berbulu yang ini. Kalau ininya Nabi tidak berbulu, ya. Kedua dadanya Nabi ini kanan kiri tidak berbulu. Ya. Wal badni mimma siwa dzalik. Dan juga perut beliau tidak, ya. Tidak berambut. As'arudh dhira'aini wal mankibaini wa 'alis sadr. Nah, ini penting ini. Rasulullah itu tangannya ini jadi dari ujung rambut, dari ujung ujung kuku, ya jari tengah sampai siku ini banyak bulunya. Ya, banyak rambutnya. Ya. Kedua hasta, ini sehasta atau Mas namanya? Ya, hasta. Ini hasta namanya. Jadi segininya Nabi ini dari sini sampai ke sini ini banyak bulunya Rasulullah SAW. Bahu beliau juga banyak bulunya. Kemudian wa ali sadr, dan di atas dada beliau juga ada banyak bulunya. Tawilu zandaini, panjang tulang rusuk tangan, ruas tangan ini panjang. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah itu tubuhnya proporsional seperti yang saya katakan tadi ya. Dan telapak tangan beliau lebar. Telapak tangan beliau ini lebar. Kemarin sudah sempat saya jelaskan ini. Syathnul kaffaini, telapak tangannya Nabi ini tebal. Wal qadamaini, dan kedua telapak kakinya Nabi tebal. Dan kemarin saya jelaskan tebal ini bukan berarti kasar. Karena tebal bukan berarti kasar. Dan kemarin saya jelaskan di hadis yang kemarin Anas bin Malik mengatakan tidak pernah aku ya menyentuh kain atau sutra yang lebih halus dari tangannya Rasulullah. Jadi ketika disebutkan tangannya Nabi itu tebal, itu bukan berarti kasar. Bukan berarti kapalan gitu ya, seperti para pekerja kasar, bukan ya. Jangan salah paham. Sa'ilul atraf, jari jemari Nabi ini panjang, artinya bagus gitu loh. Kata orang Jawa Pak, melirit ya, apa ya istilahnya. Bagus ya jari-jarinya Nabi. Khumsanul akhmasain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan itu ada bagian dari telapak kaki itu yang enggak menginjak tanah. Ada. Bagian dari telapak kaki beliau itu yang tidak menginjak tanah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masihul qadamain. Masihul qadamain artinya kedua telapak beliau itu halus, tidak pecah-pecah. Kedua kakinya Rasulullah itu. Yanbu anhumal ma'u. Ya, yanbu anhuma al ma'u. Jika dialiri air, maka airnya langsung hilang. Telapak kakinya Rasulullah, airnya tidak menempel. Kemudian idza zala qala'an. Rasulullah kalau berjalan melangkah itu melangkah dengan mantap, dengan tegap, tidak klemer-klemer kata orang Jawa. Tidak leye-leye, enggak. Kalau jalan mantap Rasulullah itu. Yakhtu takaffiyan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu cepat.
Ya, kalau melangkah cepat. Wa yamshi haunan. Rasulullah kalau berjalan haunan, sopan, wibawa, tidak menunjukkan kusro, bukan. Ya, Rasul berjalan cepat tapi penuh wibawa. Bukan berarti kelihatan orang teledor, bukan. Ya. Dari'ul misyah. Langkah kakinya Nabi panjang, lebar. Langkah kakinya Nabi lebar. Idza masya ka'annama yanhatu min sababin. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka seakan-akan beliau jalan di turunan dari atas ke bawah. Jadi cepat begitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan ini. Wa idza iltafata jami'an. Rasulullah kalau menoleh dengan seluruh badannya. Tidak. Jadi Rasulullah misalnya ada orang di sana, Rasulullah tidak hanya kepalanya doang yang noleh begini, enggak. Tapi Rasulullah kalau menoleh dengan seluruh badannya. Itu menunjukkan kesopanan. Ya. Hafidhut taraf. Rasulullah suka menundukkan pandangan. Nadaruhu ilal ardi atwal min nadarihi ilas sama. Rasulullah melihat ke arah bumi lebih panjang daripada ke langit. Artinya Rasulullah sering menundukkan pandangan dan jarang Rasulullah dangak begini. Ngerti dangak ya? Dangak ini mengatap ke atas, menunjukkan kesombongan. Enggak. Rasulullah teduh. Rasulullah melihat ke bawah. Jullu nadarihi al-mulahadhah. Kebanyakan pandangan Rasulullah itu mulahadhah, mencermati, tajam gitu. Tapi bukan berarti menakutkan. Pandangannya Nabi itu penuh arti. Mulahadhah, mencermati sesuatu. Yasuku ashabahu. Ya, menjelaskan sikap Nabi kepada sahabatnya ketika berjalan bersama. Yasuku itu kan kayak menggiring gitu loh. Artinya bareng-bareng ya para sahabat. Beliau mendahulukan sahabatnya dengan cara berjalan di belakangnya. Yasuku itu ya kayak menggiring begitu. Yabduru man laqiya bisalam. Rasulullah itu kalau bertemu sama seseorang, Rasulullah dulu yang mengucapkan salam. Jangan sampai kedahuluan orang. Rasul dulu yang mengucapkan salam. Gak pakai gengsi, wah itu murid harus ucap salam. Oh itu guru harus disalami dulu. Gak pakai. Rasulullah adalah orang yang semangat dalam kebaikan. Kalau ketemu orang, beliau berusaha untuk yang lebih dulu mengucapkan salam. Hadis ini ikhwatal iman sangat panjang sekali ya. Hindu ibn Abi Hala Robibun Nabi. Jadi ceritanya yang meriwayatkan ini kan Hindu ibn Abi Hala. Ini adalah anaknya Khadijah dari suami yang dulu. Ya gitu lah, paham ya? Suaminya, mohon maaf. Perawi hadis ini namanya adalah Hindu ibn Abi Hala. Dia ini anaknya Khadijah dari suami yang lama, yang dulu, bukan Rasulullah. Berarti anak tirinya Nabi, begitu loh maksudnya. Berarti ini kan saudaranya Fatimah. Ya. Saudaranya Fatimah beda apa? Beda ayah. Tapi sama ibu, gitu loh maksudnya. Makanya anaknya Fatimah Al-Hasan yang menceritakan tadi itu menyebut paman. Karena Hind bin Abi Hala ini anaknya Khadijah. Tapi bukan dari Rasulullah, dari suami yang dulu. Tetap manggilnya paman. Ya, semoga bisa dipahami. Saya ulangi ya. Khadijah itu sebelum nikah sama Rasulullah. Kan sudah punya suami dulu. Dulunya ya, dia kan janda. Ya, dengan suami yang dulu punya anak. Namanya Hindu ibn Abi Hala. Otomatis nanti ketika Rasulullah nikah sama Khadijah kan punya anak. Fatimah, ya kan? Kemudian Zainab, Ruqayyah. Berarti Hindu bin Abi Hala tadi kan saudaranya Fatimah. Betul toh? Tapi beda ayah sama ibu. Betul apa enggak? Maka Fatimah ketika punya anak namanya Al-Hasan. Hasan dalam riwayat ini manggilnya paman. Kan gitu tadi saya katakan. Saya bertanya ke pamanku. Namanya Hindu bin Abi Halah. Ya, anaknya Khadijah tapi dari suami yang dulu gitu kan.
Saya bertanya kepada pamanku tentang sifatnya Rasulullah. Gitu ceritanya tadi kan. Dan Hindu bin Abi Hala ini orang yang pintar mensifati. Nah, akhirnya diceritakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa Hindu ibn Abi Hala adalah anak tirinya Rasulullah. Beliau sahabat Nabi, ibunya namanya Khadijah binti Khuwailid, dan dia adalah saudaranya Fatimah, saudara seibu sama-sama Khadijah gitu ya. Makanya Hasan dalam riwayat ini mengatakan saya bertanya pamanku gitu ya. Itu dalil bahwa anaknya Khadijah dari suami yang dulu itu masuk Islam gitu loh. Dan dia jadi sahabat Nabi yang mulia ya. Maka kita harus mencintainya juga karena termasuk sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, wa huwa hadisun tawilun jid. Ini hadis panjang sekali. Bahkan aslinya lebih panjang dari ini. Ya, auradal musannif ba'dahu, yang disampaikan pengarang kitab ini cuma sebagian saja. Kalau dicantumkan semua lebih panjang lagi. Ya. Cuma di sini diterangkan, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Al-Madarij, adapun hadis Hindu bin Abi Hala tentang sifatnya Rasulullah yang kita baca tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, la yasbut. Ya, ini hadis la yasbut. La yasbut artinya tidak kuat, tidak tetap. Wa fi isnadihi man la yu'raf. Karena dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui. Ya. Qala Al-Hafidh, begitu juga dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa Jumai' bin Umair dalam riwayat yang saya baca panjang lebar tadi itu adalah dhaif. Ya. Sehingga kesimpulannya, perhatikan kesimpulannya. Fal hadisu sanaduhu dhaifun la yasbut. Hadis yang saya baca, hadis yang nomor 8, yang dari awal sampai akhir saya baca panjang lebar tadi itu, fal hadisu sanaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. La yathbut, tidak tetap. Tetapi ada tetapinya, perhatikan. Wa qad marrat ba'd al-fadhihi fi ahadits shahihah. Tapi sebagian lafaz-lafaz hadis tadi itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi secara sanad hadis yang kita baca tadi itu lemah. Tetapi isinya yang kandungannya yang kita jelaskan tadi itu sebagiannya ada di hadis-hadis sahih. Ya'ti ba'dhuha aidan, ya, dan akan datang sebagiannya fi hadisin ukhra, pada hadis-hadis sahih yang nanti akan kita terangkan. Jadi secara sanad hadisnya lemah, tapi kandungannya isinya tadi sebagian ada di hadis sahih yang sudah lewat kemarin dan akan ada pada hadis sahih yang akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang keberapa sekarang? Ke-9. Betul? Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Muthanna. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan al-Imam Muslim. Perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qal haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qal sami'tu Jabir bin Samurah yaqul. Aku mendengar bahwasanya Jabir bin Samurah berkata. Jabir bin Samurah, sahabat Nabi. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mulut yang lebar atau mulut yang tebal, ya. Tapi positif, bukan negatif itu. Ya, bagus, bukan jelek gitu ya. Kemudian ashkalal ain. Ashkalal ain artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata beliau yang mulia ini lebar. Tidak sipit matanya Nabi, lebar. Bagus ya. Manhusal aqibi. Artinya tumit ya. Tumit beliau itu tipis. Artinya tipis di sini ini beliau itu daging tumitnya itu sedikit, gitu maksudnya ya.
Qala Syu'bah qultu li Simak ma doli'ul fam. Apa yang dimaksud dengan doli'ul fam? Kata beliau azimul fam. Maksudnya mulutnya Rasulullah ini besar, ya. Lebar. Qultu ma ashkalul ain. Yang dimaksud ashkalul ain itu apa? Tawilu syikil ain. Artinya lebar dan panjang mata beliau. Jadi matanya Rasul itu lebar, bagus, indah, bukan kecil, ya, bukan sipit. Kemudian Rasulullah SAW tadi dikatakan manhusul aqibi, bermakna qalilu lahmil aqibi. Ya, tumitnya Nabi itu tipis, artinya sedikit dagingnya. Itu hadis yang ke-9. Kalau ini hadis sahih, ya, yang ke-9 ini sahih riwayat Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis yang ke-10. Ya, kita selesaikan sampai hadis ke-10 saja, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan. Hadis yang ke-10 perhatikan. Hadis sahih riwayat, sebentar saya baca dulu. Tayyib, kita baca dulu, ya. Haddatsana Hannad ibn Sari qal haddatsana Ab'athur qala haddatsana Abtharu ibn Qasim an Ash'atha ya'ni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qal. Jabir bin Samurah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam purnama. Pada malam yang cahaya matahari itu sangat cerah, sinar rembulan sangat cerah. Saya pernah melihat Rasulullah ketika rembulan bersinar cerah. Wa alaihi hullatun hamra. Saya melihat Rasulullah pada waktu itu mengenakan baju warna merah. Anduru ilaihi, saya lihat Rasulullah. Saya melihat Rasulullah dan saya melihat rembulan. Walahu wa indi ahsan minal qamar. Maka saya lihat Rasulullah lebih indah daripada rembulan pada malam itu. Subhanallah, ya. Hadis ini ikhwatal iman, perhatikan. Hadis ini isnaduhu, di dalam isnadnya ada Ash'ath bin Sawar. Dia ini orangnya dhaif, lemah. Ya. Tetapi perumpamaan wajahnya Nabi dengan rembulan, bahkan lebih indah daripada rembulan. Perumpamaan seperti ini ada syawahidnya, ada penguatnya hadis-hadis yang lain. Jadi dari segi ini memang lemah, tapi nanti ada hadis-hadis lain yang sahih yang semakna dengan hadis ini, bahwa wajahnya Rasulullah itu seperti rembulan, bahkan ajmal minal qamar, bahkan wajahnya Rasulullah itu lebih indah dari rembulan. Itu, ya. Sampai di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.